Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu semua memuji bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Zulqa'dah, sebentar lagi menuju bulan Dzulhijjah, penghujung akhir bulan di bulan Hijriyah. Mudah-mudahan sisa usia yang Allah berikan kita bisa manfaatkan dengan keistiqomahan, dengan terus-menerus menabung amal soleh yang ikhlas dan hati yang bersih. Amin. Salawat ring salam kita haturkan pada penghulu kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga tercinta, para sahabat setia, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama pewaris di setiap zaman, yang mudah-mudahan salawat dan salam juga sampai pada kita sekalian selaku umatnya yang terus belajar ittiba, sedikit demi sedikit mengikuti segala sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dilayakan bertetangga, dilayakan masuk surga dengan kapling surga tertinggi, surga Firdaus. Kita dijadikan murid yang sodik, benar-benar jadi ansarullah dan syuhada. Amin. Alhamdulillah ibu-ibu yang amat saya hormati, insya Allah di sore kali ini sebagaimana biasa kajian tematik, sebenarnya ini masih terus dalam rangkaian fikih usroh ibu-ibu. Usroh itu artinya fikih yang membahas tentang keluarga, walaupun berbeda-beda tema, berbeda-beda judul, intinya benang merahnya sih keharmonisan dalam berumah tangga. Karena kebarokahan selalu diulang adalah diawali dengan keharmonisan rumah tangga. Rumah tangga itu bukan hanya antara suami dan istri, walaupun sudah tidak bersuami, sudah tidak beristri. Nah, kalau para suami sudah tidak beristri, karena berumah tangga itu adalah bertemunya dua keluarga besar. Jadi kita masih punya menantu, betul ibu? Masih punya mertua, masih punya adik ipar, kakak ipar. Itu kebarokahan terletak dalam keharmonisan itu. Jadi kalau disebut keluarga itu bukan hanya terbatasi oleh suami dan istri statusnya, tapi benar-benar dua keluarga besar yang memang dinikahkan, yang masing-masing punya kultur, punya kebiasaan, punya keilmuan, basic keilmuan yang berbeda-beda, pengalaman yang berbeda-beda, adat berbeda-beda, betul ibu? Lah, itu adatnya, pengadatan. Tahu nggak adat? Adat itu orang Sunda tuh karakter. Jadi ada yang ngomongnya keras, padahal itu mah bukan keras, emang gitu. Tapi kalau biasa orang halus disangkanya marah. Mantaknya mengenali itu harus komprehensif. Pada intinya ternyata bermuamalah, berinteraksi dengan sesama keluarga itu kalau tidak dengan hati yang bersih mah matak baperan ibu-ibu. Matak naon ibu-ibu? Baperan. Alhamdulillah judul yang kita ambil di sore kali ini adalah tahan pandangan, katanya jaga kemaluan. Nah, ini diambil dari surat An-Nur ibu-ibunya. Di surat An-Nur ibu-ibu nanti bisa lihat tuh. Surat kedua 4 di ayat 30 dan 31. Kalau ayat 30 untuk laki-laki, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Kalau yang ayat 31 itu untuk perempuan, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna, gitu tah. Tuh ya. Jadi dua ayat tersebut kalau ditemakan jadi tahan pandangan, jaga kemaluan, gitu tetap tina Quran ibu. Jadi kayak kalau di ayat 30-na kul lil mu'minina, katakanlah lil mu'min, wahai Rasulullah, lil mu'minina untuk orang-orang yang beriman, ya gudu min absorihim, tundukkanlah pandangan, wa yahfadu furujahum, jagalah kemaluan. Ya kalau pakai ilmu nahwu yang teliti mahumnya mereka gitu lah. Ini para ame sesuai judul.
Yang kedua, di ayat 31 di An-Nur surat ke-24, Wakul dan katakanlah wahai Rasulullah lil mu'minati kepada wanita-wanita yang mengaku beriman, percaya kepada Allah dan hari akhir, kan kitunya. Kalau dipanjangkan beriman teh, iman teh artinya percaya. Karena orang yang enggak percaya mah hidupnya teh bebas, Ibu. Seenaknya, enggak mau pakai aturan. Maka iman itu adalah sesuatu yang paling mahal. Tidak bisa tergantikan oleh apapun. Karena nanti kebahagiaan kenikmatannya dengan keimanan itu bukan hanya di dunia, sampai akhirat bahagianya abadi. Katakanlah untuk wanita-wanita beriman, yagdudna min absorihinna wa yahfadna furujahunna. Tundukkanlah pandangan mereka perempuan wanita mukminah dan jagalah kemaluan mereka wanita mukminah. Jadi gini Ibu, konsep dalam tasawuf yang suka diulang-ulang oleh guru kita adalah dua konsep besar, yaitu mujahadah dan riyadoh atau riyadoh dan mujahadah. Memang maju peradaban nama, Ibu, maju, modern, tapi bukan peradaban sih, lebih ke ilmu pengetahuan anak, ya. Ilmu pengetahuan anak maju, teknologi anak maju. Tapi ternyata mundur dalam hal lain. Contoh, kemunduran di barat tuh rasisme. Masih menganggap kalau kulit hitam tuh kelas nomor 2 daripada kulit putih. Padahal secara logika memang kita pesan ke Allah gitu. Ibu kita pesan gak ke Allah mau jadi semampai gitu. Semeter tak sampai gitu. Aduh, emang kita gak mau punya body goals. Emang gak mau kita sesuai dengan standar kecantikan kebanyakan wanita? Mau atau secara lahiriah. Tapi kan kita mah dalam Islam mah standar kecantikannya inna akramakum indallahi atqakum. Kalau ini mah bentuknya ujian, gak bisa milih lahir dari rahim siapa dan lahir ke orang mana. Standarnya inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan yang jadi tolak ukur. Jadi kenapa wanita muslimah jadi tidak percaya diri? Berpenampilan sesuai aturan Allah yang buka-bukaan di pantai pakai seragam. Kata mereka pantai harus pakai bikini. Padahal justru wanita muslimah hari ke pantai boleh. Ya boleh tuh ibu-ibu. Komuniatna tadaburnya. Ujung keluarga. Komo ningali seujung mata memandang luas naon. Samudra. Jadi bahan tapakur eta ilmu Allah anu luas gitunya. Dalamun dari atas mah itu teh beureun ada ujungnya, tapi kedoipan mata kita yang zahir dan lain-lain lah bisa jadi ajang tapakur ABCD. Dari mulai kumaha ngagaramanana air laut dan lain-lain. Kita mah ke laut pun jadi bahan tafakur. Dan bersiap-siap bisi aya tsunami ngagulung ombak. Kalau hatinya berdikir mah mau di pantai, mau di gunung, mau di mana ge siap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ibu-ibu semua balik lagi ke judul. Jadi konsep 2 di tasawuf teh ada riyadoh. Apa artinya riyadoh ibu-ibu? Secara harfiah bahasa Arab riyadoh teh artinya olahraga. Olahraga kan riyadoh teh? Latihan ibu-ibu. Kalau riyadoh mah identikna sama taat batin. Kalau mujahadah mah intina menjauhi maksiat batin. Jadi kalau guru kita mah simpel, kalau riyadoh mah ibu-ibu melatih taat batin. Sabar tidak boleh ada batasnya. Ibu tidak boleh ada batasnya, sabar tidak di dunia. Bahkan pas sobrun jamil, kudus sabar yang indah kayak Nabi Yusuf. Walaupun ujiana bertubi-tubi gitu lihat ibu nyanyiin. Walaupun wah sudah jatuh tertimpa tangga itu ujian Allah. Tapi bil hikmah orang beriman mah Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak akan sia-sia Allah memberi ujian apapun. Karena hatinya bersih. Oh, ibu-ibu. Dilatih sabar tidak ada batasnya. Sabar menjauhi maksiat termasuk nanti tahan bandangan, ya, jaga kemaluan. Masuk kayak ke situ. Ya. Latihan sabar ngajauhi maksiat, sabar dina taat. Kudu sabar nggak ibu-ibu kalau ngaji teh? Ngaji Quran saja harus sabar. Masya Allah, kamu anu ngedua di kereyeh ba'da sholat, sebelum sholat. Kudu ngadekul
setengah jam 30 lembar 10 lembar misalkan sajuz. Kita tuh sok nyari-nyari aktivitas di luar kewajiban teh gini. Jadi we tungtung nate eta aya madumin aya matulib yang telah ditanggung jadi dicari-cari. Anu kuduna kewajiban tidak dilaksanakan. Ternyata di kita kenehnya jawabannya sudah ada. Ini teh udah dikasih obat gak diminum-minum pantesan gak sembuh-sembuh. Inta taqullah yaj'al lahu makhraja, inta taqullah yaj'al lahu furqana. Datang sendiri itu teh. Furqan, pembeda, makhraja, jalan keluar. Iya mah pasti. Jadi gini, kalau udah murid yang sudah terbimbing malu sih, malu sendiri. Kecuali suara hatinya gak suka didengar, sok pura-pura menang. Pura-pura, apa sih salah dan dosaku? Buku orang salah. Buku kita disuruh berjamaah gak berjamaah, disuruh namatin aurat. Ini mah jawabannya. Jadi malu. Nah balik lagi. Belum masuk ke materi, nanti ibu nge-bridging dulu ya. Balik lagi. Jadi pertama riadoh itu olahraga, ari olah mah ari latihan mah kepada taat batin. Sabar tu asobru kasibri murun pi mudaqatihi lakin awakibuhu ahla minal asali. Memang sabar teh di bawah ridho, ai ridho mah udah enggak kerasa pahit. Ai sabar mah masih pahit, harus maksain. Dan memang pertamanya harus dipaksain. Kalau udah dipaksain mah kege enak, kege dauk dikasih. Keun we wiridan bari hate enak ka mana ya qayyum 1000 hati enggak apa-apalah. Dan kayak lama-lama mudah-mudahan dengan hadir hati katanya gitu ya. Apalagi khusyuk. Kalau pemula mah biasa banyak salah nggak apa-apa. Balik lagi sabar. Kalau latihan tuh taat batin. Latihan sabar, latihan butuh ke Allah. Mau keadaan senang, mau keadaan gimana pun. Etalah taat batin dah 10. Ibu sudah tahu itunya nadomnya. Tak etama masukna ke riadoh. Taat batin apa sama enggak ibu taat batin bareng begina semuanya wajib hafal 2 3 zuhud apa Sunda 5 syukur 6 ikhlas 7 tawakal 8 mahabbah 9 10 zikrul maut. Nah itu masuk riadoh harus dilatih. Zikrul maut setiap hari harus dilatih. Maka rugi nutara berjamaah subuh mah. Makanya kalau yang ku Allah digerakkan kakina dimulai dari digerakkan hati bisa berjamaah. Alhamdulillah bimbingan teh gak usah nunggu malam Jumat. Ba'da subuh kan diingatkan zikrul maut. Sebentar riadoh itu teh. Diingatin lagi ya di ahad pagi, diingetin lagi di malam Jumat. Kalau panca indera kita yang maksiat kan hati yang kena mah, begitu katanya. Ari mata kan tuluy-tuluyan scroll medsos yang gak bermanfaat. Dan lain-lainnya termasuk tadi tahan pandangan jaga kemaluan nanti sesuai judul. Yang kedua adalah mujahadah. Kalau mujahadah mah ibu-ibu artinya menundukkan, melatih bukan membunuh. Mata kalau di agama lain mah pemuka agama nanti dilarang menikah. Kalau di kita mah menikah teh ibarat pipa. Jadi kalau air teh, ibu kalau air teh jangan sampai ada rembes, ada bolong-bolong pipa teh. Harus sesuai pipa anak. Kalau kerannya dibuka teh pas nikah. Jadi melampiaskan syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ali Imran 14. Wal banina, ya ibu. Wal qanatiri muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khayli musawwamah wal an'ami wal hars zalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Laki-laki kan syahwatnya ke wanita. Wanita ke laki-laki. Apalagi laki-laki makhluk visual, konon katanya pupil mata membesar. Makanya kenapa auratnya dibedakan, harus lebih tertutup wanita karena anugerah ti Allah secara anatomi biologisnya beda laki-laki jeung perempuan mah. Lebih halus ya. Dari kulit, dari suara lebih indah. Ya, kira-kira tidak ada manfaatnya mah. Eta Al-Ahzab 53 fala takhda'na bil qauli fayatma'annal ladina fi qulubihim marad. Perempuan tuh kalau bersuara jika bukan untuk dakwah, jika bukan untuk ngajar, jika tidak ada kepentingan mah jangan pernah bersuara yang di abang. Tah.
Ya, yang mendayu-dayu tadi larang itu mah dalam Islam. Dalam laki yang punya kebusukan hati itu bakal mau ke perempuan teh. Perempuan mah bersuara kudu seperlunya. Kan kudu pura-pura nggak kenal, kira-kira nggak bisa ngejaga ifah, ngejaga harga diri mah. Ibu, kamu mantannya? Aduh, itu asal mantan lagi. Aduh, suka gegenitannya ke mantan mah geus akrab deh tadi nantinya, Ibu. Aduh. Ibu masuk pura-pura rarepe ah. Balik lagi Ibu. Jadi satu riadoh, kedua mujahadah. Nah, kalau riadoh mah lebih melatih taat batin, kalau mujahadah mah lebih menundukkan, melatih maksiat batinnya dijauhi, ditundukkan. Yang bersumber semuanya dari hawa nafsu. Jadi hawa nafsu syahwat. Emang ujian manusia mah nafsu. Kalau nggak punya nafsu mah jadi malaikat gitu tuh ya. Mata yang udah bisa menundukkan hawa nafsu mah terbaik tuh itu. Ditundukkan buat ibadah, ditundukkan buat kebaikan-kebaikan. Termasuk, masuk ke judul barunya. Termasuk bisa menundukkan pandangan, bisa menjaga kemaluan. Tadi di surat An-Nur, kullil mu'minina yaguddu, tundukan min absorihim pandangan. Sebab dina Islama dari mata teh bukan turun ke hati, turunnya ke kemaluan. Kok bisa begitu ya? Dari mata turunnya ke kemaluan. Sebab Al-Isra 32 menyebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Dan hadis Rasul menyatakan semua anak Adam itu sudah punya bagian dari zina. Zina kemaluan memang yang menentukan. Pertama tadi memang zina mata dulu. Kalau ininya pandangannya liar, mata kita salah satu terapi medsos ke anak-anak. Ibu-ibu kalau memang punya HP lebih dari satu, coba usahakan login YouTube, login WhatsApp, login TikTok, kan bisa dua, ya bisa di dua akun kan. Jadi kita kelihatan aktivitas. Pornografi mah agresif, salah ngetik sahuruf 2 huruf kalau luar. Kalau ibu-ibu nggak tahu carana YouTube Kids dan lain-lain sebebasnya. Nah, ke anak-anak teh dari kecil teh kalau nggak bisa timing pakai waktu minimal obrolkeun, tahan pandangan, jaga kemaluan. Karena tina maksiat mata, tina maksiat telinga akan berpengaruh ke hati. Cing ibu-ibu kalau kita sakit flu, sakit panas, kira batuk, sing sarehat ibu-ibu. Kalau kita lagi nggak enak badan, lagi diuji sakit ku Allah, enak makan nggak? Kalau orang yang berpenyakit hatinya karena ibadah semua enak. Untuk Sayyidina Utsman mah standar hati bersih teh betah ngaji Quran. Lau taharatil qulub lamma syabi'at minal Quran. Lamun orang makin bersih hati, moal kenyang, syabi'at teh kenyang, moal kenyang membaca Al-Qur'an. Talamun urang karena Al-Quran bangun tidur tidak ditamatin hadiko dari wa ilahukum ilahu wahid nepi ka doa asmaul husna. Eta 10 menit beres ibu-ibu. Beres ibu-ibu. Pan ibu-ibu teh cenah lamun kalau ibu-ibu vertigo itu teh kalau bangun tidur teh suka ngagerebeg teh langsung ke WC gitu. Bangun. Ai bangun tidur mah. Bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ingat kata-kata guru kita, oh ternyata dibangunkan teh karena ruh kita dikembalikan. Dikasih lagi kesempatan tobat, kasih lagi kesempatan amal soleh. Gitu bangun tidur teh. Dan menjelang tidurnya pan tegoplah kita mah. Harus istighfar kabir. Sebelum tidur lagi harus hafidoh nabawiyah. Amin. Namatin katanya jangan berani tidur lamun can tamat aurat katanya. Kurang katanya dulunya cek nusarola ibu-ibu amin. Matak bangun tidur nanti ku Allah teh langsung diingatkan deui ka Allah teh. Udah a'udzubillahil karim, udah raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah.
bre ka WC nya jika Rasulullah hatina zikir we masuk WC Allahumma inna a'udzubika minal khubusi keluar alhamdulillahilladzi adhaba anil ada nurutan Bilal sukriya wudu aduh ieu mah ibu-ibu hebat ahli pengajian ieu mah diamalkeun elmuna begitu aduh salatnya sungguh pun salat sunat ari tahajud teh da akbar nyentuhan ada 8 da sakuduna mah 8 sakuduna nya dan nyontohna witir teh hiji nyaga witir teh bisa hiji da 3 maksakeun ai tos kitu teh aya waktos ibu-ibu tamatkeun heula hadiko nya da sakedap atuh hadiko mah wa ilahukum ilahu wahidul ya kitu nya Al-Baqarah 163 lanjut ke Al-Baqarah 255 ayat kursi gitu lin langsung kana ayat pilihan akhir surat Baqarah lillahi syahidallahu kana Ali Imran bet gitu ibu-ibu jadi susunan teh enggak lupa da tiap hari dibaca. Udah kalau nggak tiap hari dibaca mah kayak anak PPI lupa lagi. Udah mah santri ge hayu we ade kotoriahin. Eta. Da kuncina mah harus dibaca. Udah beresnya. Qul huwallahu tuh. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ilahi ya rabbi gitu lihat. Allahumma inni uqadimu. Terus kana naon deui? Istighfar kabir. Gitu. Terus kana Abdul Dikri, Allah ya qayyum. Karena sholawat apuy adimiyah patiyah umiyah idrokiyah. Subhanallah walhamdulillah beres. A'udzubillahil karim beres. Asmaul husna do asmaul husna 10 menit ge beres anu sok dibaca mah. Kecuali nutara dibaca. Naon susunana geus mak-emak. Geus mak-emak masih keneh susunan hadikoh naon. Berarti tara dibaca. Eta teh jimat ibu-ibu adi kotoriain teh dari Syekh Akbar Abdul Fattah diekstrak ibu-ibu tina kitab nu berjilid-jilid. Batur mah diteangan jimat teh kudu make mahar. Ima jimat kita geus aya di kotoriain. Baca tuh subhanallah. Alhamdulillah. Da kita teh tadi ngajalankeun riyadoh dengan cara menundukkan nafsunya. Mujahadah menundukkan nafsu, riyadoh melatih, itu teh nggak bisa dibuat-buat. Kalau hatinya kita nggak bersih mah berat itu teh. Yang bikin kita nggak berat ibadah teh karena tadi hatinya nggak sakit. Kalau hati sakit mah kayak orang sakit dohir berat untuk kebaikan teh. Mata ku Allah teh si mata anak teh nggak bisa nahan pandangan. Baik laki-laki ataupun perempuan. Yang laki-laki da sieuna bukan ku Allah, sieuna ku istri. Ya, sieuna ku istrina susis gedinya. Mata kabeh mah suami takut istri teh setuju. Suami mah takut kepada Allah, istri mah bukan takut suami, tapi takut kepada ya istilah susis jeung isis. Istri-istri takut suami istis. Tekenging lamun kitu moal jujur. Istri takut ku Allah, dijaga pandangan teh. Jaga pandangan ibu. Penasaran hayang scrolling mantan, sieun doraka. Statusna ditinggalian takut. Dai cinta mah cenah tak kenal usia cenah kitu lin. Mesin nini 63 tahun ge anger we bisa cerai gara-gara eta ketemu mantan reuni PAUD. Astagfirullahaladzim atubu ilaih. Amin. Nah ibu-ibu itu teh gara-gara tidak menahan pandangan. Mata ti awal teh ya tadi Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Mohon maafnya banyak ngutip ayat. Karena kita teh belajar jadi akademisi cenah ibu-ibu. Ari akademisi mah kitu kudu rujukan terada dipertanggungjawabkan. Surat Al-Isra yang dilarang dalam Islam kan sifat agama Islam tehnya 1 logis realistis, 2 universal komprehensif, 3 tadrij. Tadrij teh bertahap, tadrij tatbiki syariah. Ada penahapan ditetapkannya syariat. Salah satu wujud kesempurnaan sumuliyah dan kamaliyah ajaran agama Islam teh lamun menghadapi masalah teh henteu hanya kuratif, lamun geus terjadi kakarak dibereskeun tapi preventif. Mencegah nanti bukan jinah. Ari geus aya PMS penyakit menular seksual, HIV geus di mana-mana nu tanpa gejala, masuk kana AIDS, masuk kana gonore, masuk kana sipilis, kakarak riweuh. Angka bunuh diri di juga Korea Selatan, angka bunuh diri tertinggi. Entah kabeh mah ka barudak ka anak-anak. Jangan tergila-gila oleh drakornya yang romantis.
Siapa di dia ibu-ibu yang suka drakor? Mama, ibu-ibu tinggali fakta Korea Selatan, Korea Utara tuh. Ya Korea Selatan, fakta bunuh dirinya tertinggi ibu-ibu. Jeman nunyisa tinggal beberapa tadinya. Tadi keterbelakangan orang barat salah satunya gak mau punya anak, gak mau nikah. Jika orang Jepang ayana teh diburuhan, ibu-ibu nu hamil teh urang mah tunjinya. Itu mah dikasih uang. Punah lama-lama engke banyak dari orang lain kan gitu. Jadi anu menguasai negaranya tuh jadi orang. Betul keterbelakangan justru. Bonus demografi di tahun emas 2045 teh kebanyakan teh kita nanti usia muda, usia produktif di Batur mah di Korea Selatan. Tahun sekarang banyaknya teh 40 tahun ke atas. Udah nggak ada anak-anak di Seoul, ibu kotana Seoul teh, Korea teh udah kadarinya, udah ke kapitalna, udah ke ibu kotana. Di pinggir-pinggir nama sekolah udah kosong, segala udah kosong, nggak ada anak-anak. Kamu di Jepang perkampungan tadi isi boneka. So kalau ibu lihat mah tuh di YouTube, yang nama akses informasi banyak. Ya fungsi syariat teh dua, hibdun nafsi, hibdun nasli, ngajaga diri, ngajaga keturunan. Nah makanya jeung nggak mau hamil, padahal memang sehat, nggak mau menyusui. Gak mau punya anak, sebelum mau hamil mau nyusui, gak mau nikah. Ada free sex bebas di mana-mana. Video porno produksinya habis besar-besaran. Masuk ya ke anak-anak kita. Yang tidak bisa menahan pandangan, pasti tidak bisa menjaga kemaluan. Di Korea Selatan ayeuna angka bunuh diri tertinggi, angka aborsi tertinggi. Penyakit neuroseksual di mana-mana. Maka justru yang menyelamatkan peradaban teh ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam mah sebelum terjadi itu semua teh tahan pandangan, jangan meremehkan hal kecil. Justru dari pandangan yang liar, paribasanya mata jelalatan ibu-ibu. Dari pandangan yang liar tuh mengakibatkan si paralon tadi yang diisi air yang harusnya ngalirnya lewat keran pernikahan. Karena ini banyak dikompa, tekanannya banyak dari pandangan yang tidak dijaga. Otomatis lama-lama mau mempraktekkan. Atau ibu-ibu zaman sekarang mah gak cukup kumahanya. Ngejaga keturunan teh. Selain kita nage harus belajar terus-terusan tobat. Kita teh harus tobat bener-bener ibu-ibu orang tua zaman sekarang mah. Karena anak teh memang orang tua anu soleh mah mudah-mudahan bisa kajaga ku doa kita tadi dibentengin teh lahir batin. Dikasih lingkungan yang baik, dikasih pendidikan yang baik, ibu-ibunya pendidikan yang baik, dikasih sok ada yang gini, ngapain lah di pesantren mending yang gratis-gratis aja. Ya silahkan. Tapi ari akhlakna bobrok. Justru mayar eta teh kan nilainya mujahad, nilai jihad. Karena kita mau generasi kita nggak mau terjerumus minimal dia teh ada remna teh ku ilmu gitu. Mereka teh oh sieuna teh ku Allah. Walaupun orang tuana nggak ngelihat, nggak nyadap handphone minimal takut aku Allah untuk ngajaga pandangan. Sampai dewasa gak pernah lihat video gitu di skip we anu gitu teh. Karena nahan pandangan. Lamun udah bisa, karena kieu di Al-Isra 32 tadi wala taqrabuz zina, pintu zina teh 4 ibu-ibu. 1 berpandangan kepada yang haram, berpandangan khususnya ke lawan jenis. Dengan syahwat tentunya. Udah berpandangan dengan syahwat, bersentuhan kulit lawan jenis. Udah bersentuhan kulit lawan jenis, bepergian tanpa mahram. Udah bepergian tanpa mahram, kholwat mojok. Kalau bahasa sekarang mah, konotasi pacaran zaman sekarang mah disebut nanti muqaddimah zina. Kalau orang nikah mah pan foreplay itu pemanasan lin. Nah, kurang kan pandang-pandangan, sentuh-sentuhan gitu lin. Peluk-pelukan kan itu mah nikah harusnya. Dan itu tidak boleh langsung-langsungan, harus pakai pemanasan. Da perempuan mah kudu aya titik zona erotis yang harus
yang harus disentuh. Beda dengan laki-laki, gabres ge jadi. Laki-laki harus belajar. Oh, perempuan mah dirangsangna bukan hanya dengan visual tapi dengan sentuhan. Ayeuna mah dilakukan ku aktivitas dengan aktivitas pacaran. Jadi ayeuna mah pacarannya memang pacaran syar'i tadi dibilang, pacaran Islami seperti Sayyidina Ali dan Fatimah. Ya kalau bahasa sekarang mah pacaran teh identiknya gitu. Mata ieu mah edukasi buat para ibu-ibu. Buat ibu-ibuna ieu harus ngerti kalau punya anak. Anak-anak zaman sekarang teh akses informasi ketagihan canduna teh kayak narkoba. Jeung eta teh akses kecanduan teh jadi lebih. Tadinya lihat hanya yang enggak dikerudung doang, enggak dicadar doang. Tiba-tiba jadi dikerudung, enggak dikerudung, dibuka. Tiba-tiba dadana yang setengah, tiba-tiba pahana, tiba-tiba behana, tiba-tiba nudis, jadi nggak pakai baju, tiba-tiba mau mempraktekin dengan pacarnya, tiba-tiba jadi inces, hubungan dengan saudara, jeung ibu, jeung adik perempuan, bahkan puncaknya jeung hewan, pada akhirnya bunuh diri. Dah hawa nafsu mau puas sampai ke mana ge. Eta teh tina tidak bisa menahan pandangan, tidak bisa menjaga kemaluan. Jangan diremehkan. Apalagi jendela na zaman ayeuna di HP. Walaupun kita lihatnya ceramah tapi yang FYP di TikTok pasti muncul yang aneh-aneh. Kalau kita enggak takut ku Allah, mau di swipe, yang ada ditonton dulu. Ini teh apa? Ini nih pandangan. Ibu kan hari normalna perempuan resep ke laki-laki ganteng kan? Resep atau udah normal. Tapi kalau kita nggak bisa ngejaga pandangan, padahal tadinya aura wajib gitu tamat baik. Hayu we ningali anu ganteng, nge-like tiap anu ganteng di-like, di-follow. Pada akhirnya dia ngali suami. Ya Allah, suami. Sebaliknya, suami nu tengah jaga pandangan, ningali istri. Eta mah ceramah nu sebelumna, hilang rasa syukur. Al-A'raf teh yang 17. Sumala atiyan nahum. Baini aidihim amin hopihim an samailihim. Ya, wan aimanihim wala tajidannahu aksarahum sakirin. Jadi kalau orang yang enggak bersyukur kan itu teh kendaraan iblis. Kalau enggak bersyukur enggak ikhlas, ya di tiap kajian kan diulang Lin. Eta teh dari tidak bisa menahan pandangan, jadi enggak bersyukur. Pada akhirnya heboh perselingkuhan, perpelakoran. Pelakor, perebut laki orang. Pebinor, perebut bini orang. Pil, pria idaman lain. Will, wanita idaman. Eta teh ada tina pandangan. Coba lamun pandangannya ditundukkan, kemaluan bisa dijaga. Jadi pintu pertama sebelum kemaluan tuh pandangan. Entah pernah Sayyidina Ali nanya ke Rasulullah, pandangan yang boleh mah yang pertama, yang kedua, yang ketiga bahaya. Gimana kalau nggak ngedip? Nanya di wae, salah. Bisa aja ya. Bahaya, karena kalau ini ya pandangan kudu dijaga. Maksudnya apalagi kalau ibu-ibu yang hobi ngobrol dengan bapak-bapak ya, itu teh jangan terlalu, selain jarak jangan terlalu dekat. Tadi intonasi suara, tadi jangan dilebay-lebay. Itu adabnya ketat. Sebab setan mah lebih pintar, jangan terlalu percaya diri loh. Percaya, abi mah insya Allah iman kita mah kuat. Gak gitu, setan mah lebih pintar. Itu tuh dari pandangan. Kan cenah konsep cinta mah witing trisno jalaran soko kulino. Apa itu artinya ibu? Gak ngerti. Di sini ada wong Jawa. Bu Evi apa witing trisno Bu Evi? Apa nata itu mas satu itu?
Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meskipun kau tak cinta padaku. Tak gitu artinya. Jadi cinta mah datang karena terbiasa. Karena sering ngobrol, pandangan teu dijaga, lama-lama nyaman. Jinah goer muhson lebih bahaya. Jinah muhson yang sudah nikah tuh lebih bahaya. COD-ana di hotel make traveloka. Kalau yang belum nikah mah, yang belum tahu cara nak marojok di hutan-hutan. Kalau yang udah nikah mah udah tahu caranya. Geus aya hasrat, geus aya sahwat teh enggak ngomong apa-apa, digaskeun karena kemaluan. Nauzubillahi min. Matak jinah muson mah ibu-ibu lebih berat. Dirajam nage pakai batu kecil, jangan batu gede, bisa cepet mati. Kenapa harus batu kecil? Ya. Supaya lama matinya, supaya lama disiksanya. Itu teh awal nama daripada dari nggak bisa nahan pandangan. Jadi karena kemaluan, jangan diremehkan loh pandangan. Maka sekali lagi dalam Islam bukan dari mata turun ke hati, dari mata turun ke kemaluan. Kan prosesnya panjang, tina mata karena sentuhan takut makanya. Makanya puntennya laki-laki hijrah, wanita-wanita hijrah nih paribasa, jaga pandangan, tundukkan pandangan bener. Makanya kita gembor-gemborkan nih ke anak-anak, tahan pandangan, jaga kemaluan, skip kira-kira itu bermanfaat, hatinya jadi rusak. Orang yang sudah tidak enak makan makanan yang terbiasa makan makanan haram, teu enak kanu halal teh. Matana terbiasa kanu haram, kanu halal teh geus teu enak. Karena iya lama-lama teh kitu fi qulubihim fazadahumullahu marado gitu. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marado, qalbun marid. Ke cucu-cucu kita, ke anak-anak kita yang masih kecil biasakan bahasa tahan pandangan, tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Game-game payer-payer, disebutkan di merek nanya. Game-game yang apa aja lihat itu teh banyak wanita-wanita seksi. Tingali game-game teh ibu, kena biarin, dan nggak kerasa sama dia mah. Tuh udah kalau dibiasain gitu, karena enak. Dah ari nafsu mah, puntennya kalau orang yang sakau ibu-ibu berat nggak ngelepasin narkobanya? Yang terbiasa game itu ngelepasin game. Makanya jangan sampai kecanduan baru dicabut. Itu ada attachment teh, ada kelekatan, kasihan. Sebelum lengket dilihat, makanya dipantau ulah kajongjonan teh ibu. Jangan terlalu karena kitanya gak mau ngurus anak. Jadi anteng kan anak teh cenah kitu kuduna teh didamping, dilihat gitunya. Apa kebutuhanna kan ada cucu-cucu kita, tahan pandangan, jaga kemaluan. Takutnya gitu. Kita simpulkan di kajian sore kali ini, tahan pandangan, jaga kemaluan teh rujukannya nanti pulang dibuka ibu-ibu. Jadi tiap rebo teh namahan ayat. Itu tadi ambil dari surat An-Nur. Surat apa? An-Nur itu surat ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Tahan pandangan, jaga kemaluan. Karena pandangan yang tidak ditahan, yang gegabah, ujungnya pasti kemaluan alias zina. Karena zina teh sebelum zina kemaluan ada zina mata dulu, ada zina hati dulu, ada zina telinga dulu ya. Tadi suara yang melambai-lambai. Tidak langsung apa-apa oge. Makanya tahan pandangan, apalagi zaman sekarang. Hati-hati kajian ini jangan disangka buat anak muda. Justru jinah muhson itu lebih berat daripada jinah goer muhson. Jinah muhson mah jinah orang-orang yang sudah nikah. Itu lebih berat loh. Banyak sekarang yang gak bersyukur ke suaminya. Maka ada istilah selingkuh. Itu teh apa? Karena gak bisa menahan pandangan. Ujung-ujungnya tidak bisa menjaga kemaluan. Takut ya zaman sekarang. Kalau lihat kemampuan diri. Betul ibu? Lihat kedoipan diri, ketipisan iman. Kalau bukan kekuatan dari Allah, penjagaan dari Allah, ibu-ibu. Dititipkan anak-anak kita setiap sholat, diwasilahkan lewat sodako.
Pokoknya nama anak-anak kita teh bentengna teh bukan hanya lahir nama. Bentengna lahir batin. Jadi orang tua kudu orang tua nu terbaik, nama teladan. Banyak unsurna tidak serta-merta punya anak soleh teh. Yang bisa menahan pandangan jaga kemaluan. Ingat kata guru kita, tantangan anak-anak kita teh lebih berat. Jangan suka ngebanding-bandingin zaman ibu mah, zaman nenek mah. Dan memang geus beda zamanna ibu-ibu. Emang zaman dulu kita waktu kecil tuh ada HP? Gak ada. Anak-anak sekarang mah itulah. Makanya wayahna pendidikan age kudu disesuaikan. Ngan yang tidak akan usang mah pendidikan agama Islam, prinsip-prinsipnya tetap sama. Tahan pandangan, jaga kemaluan, itulah iman yang harus disuburkan. Kuncina iman subur teh di majelis ilmu dan majelis zikir. Makanya ibu-ibu, perempuan-perempuan, calon Khadijah, Fatimah, Asiyah, Maryam, mustahil jadi istri solihah kalau nggak mulajamah di majelis ilmu, nggak mulajamah di majelis zikir. Mustahil bisa jadi madrasatul ula, mustahil jadi istri peneguh jihad suami, mustahil menghasilkan anak-anak soleh dan solehah. Karena anak-anak sekarang tuh berat, harus dibantu doa, harus dikereketkan. Kalau ibu-ibu punya anak-anak yang lagi pesantren, punya ibu-ibu? Cucu-cucu yang lagi pesantren punya? Ari cucu-cucu di pesantren harus taat aturan gak? Ari ka cucu kudu taat aturan, ari ibu-ibuna bebas dengan aturan? Aneh. Kan itu teh ketangkap ku anak, lalaina goplahna kita di rumah teh. Ai ke anak-anak meni harus tahajud, ai kita na tara tahajud. Ai ke anak-anak harus tamat wiridan, ai kita na enggak. Kan jadi aneh. Makanya mudah-mudahan sekali lagi ibda binafsik yuk. Kita mulai dari orang tua, kita selaku orang tua yang statusnya orang tua, yang statusnya istri, kita mulai dengan status kita masing-masing muhasabah. Mudah-mudahan kita selaku istri menjadi imadul bilad, tiangnya negara, ya. Negara kecil kita rumah tangga, kita dimampukan jadi istri-istri yang solehah, mulazamah di majlis ilmu, di majlis dzikir, dimampukan membersihkan hati, dimampukan mulazamah dan istiqomah di majlis ilmu, majlis dzikir. Mudah-mudahan kita semua ku Allah diberi taufik bimbingan untuk senantiasa bisa memujahadah dan meriadoh hawa nafsu kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja ibu-ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.